Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini bersama Ibu Putri kita akan belajar akidah akhlak tentang adab belajar dan mengaji. Apakah sudah ada yang tahu arti belajar? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, seperti saat kalian menulis, membaca, dan berhitung. Itu semua termasuk kegiatan belajar. Lalu, apakah dengan belajar kita akan mendapat pahala? Tentu saja, karena belajar atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dimulai sejak kecil hingga akhir hayat, seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Belajar dapat dilakukan di mana saja. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, kita sebagai umat muslim mempunyai adab dalam belajar. Oh iya, sebelumnya apakah kalian tahu arti adab? Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan aturan agama, terutama di dalam agama Islam. Sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai adab belajar di sekolah dan di rumah. Dimulai dari adab belajar di sekolah. Apa saja sih adab belajar di sekolah? Yang pertama, mempunyai niat untuk belajar. Sebaiknya belajar diniatkan untuk dapat beribadah kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Saat di sekolah, ucapkanlah salam saat bertemu guru atau saat kalian hendak memasuki ruangan. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Apakah kalian tahu doa sebelum belajar? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan kita berdoa sebelum belajar agar diberi kemudahan dan belajar pun menjadi lebih tenang karena fokus pada pelajaran. Yang keempat, bersikap sopan terhadap guru. Seperti tidak menyela ketika guru sedang berbicara. Diam dan mendengarkan dengan baik apa yang guru jelaskan, dan mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, duduk rapih dan tertib. Saat di kelas, sebaiknya kalian duduk rapi agar kalian lebih fokus dalam menyimak pelajaran. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh berarti belajar dengan penuh perhatian, fokus dan tidak pernah lelah, selalu ingin mengetahui hal baru. Yang ketujuh, mencatat pelajaran yang dijelaskan guru. Saat kalian tidak mencatat, berarti kalian telah menyia-nyiakan ilmu, karena menulis ilmu adalah sunnah Rasulullah. Yang kedelapan, ketika ujian tidak menyontek. Karena menyontek merupakan perbuatan tidak terpuji. Menyontek sama dengan mencuri. Jika kita jujur dalam mengerjakan ujian, maka kita akan sukses di masa yang akan datang. Amin. Selain di sekolah, belajar juga dapat dilakukan di rumah. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa adab belajar di rumah. Yang pertama, belajar di tempat yang sesuai. Belajar di tempat yang tenang, jangan di depan televisi, karena bisa membuat konsentrasi terganggu. Yang kedua,
belajar diawali dan diakhiri dengan berdoa. Yang ketiga, buku dan alat tulis dirapihkan kembali setelah belajar. Yang kelima, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika kalian rajin belajar, insya Allah akan menjadi anak soleh dan soleha yang pintar dan sukses di masa depan. Amin. Kita lanjutkan ke adab mengaji. Mengaji juga termasuk belajar atau menuntut ilmu untuk memahami agama Islam, seperti membaca dan mengartikan Al-Quran. Al-Quran berisi pedoman hidup manusia. Umat Muslim wajib mempelajari Al-Quran dan tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga mengamalkannya. Membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah. Seperti dalam belajar, mengaji pun ada adabnya. Berikut adalah adab dalam mengaji. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Salah satu yang senantiasa dianjurkan Rasulullah terkait kebersihan, yakni mengenakan pakaian yang bersih. Tujuannya agar terhindar dari kuman penyakit. Yang ketiga, mengaji di tempat yang bersih dan suci. Jika kita mengaji di tempat yang bersih dan suci, maka mengaji akan menjadi nyaman. Yang keempat, meminta bimbingan guru atau ustadz. Yang kelima, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan terkutuk. Yang keenam, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Alhamdulillah, sekian pelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.